Hari ini saya akan membahas satu topik yang judulnya adalah apakah Anda ingin mendapatkan sales dan customer yang bertambah terus setiap harinya, setiap minggunya, bahkan setiap bulannya. Siapa di sini yang nonton channel ini ingin agar customernya di bisnisnya, jumlah salesnya atau omsetnya terus meningkat terus dan bertambah banyak? Siapa yang mau? Yang mau boleh komen di bawah. Saya mau, begitu ya. Oke. So, sebelumnya bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa komen di bawah atau Anda bisa juga subscribe dan juga like dan juga share ke teman-teman Anda kalau Anda rasakan ini bermanfaat buat Anda, ya. Oke, so hari ini balik lagi. Hari ini saya akan berbagi tips. Tipsnya sangat gampang dan praktis. Saya harapkan dengan kalau Anda nonton film ini atau nonton video singkat ini dari saya doakan dan saya harapkan agar bisnis Anda semakin banyak customernya, semakin banyak penjualannya, semakin banyak profitnya. Itu harapan saya. Nah, maka simak baik-baik video ini dan kalau Anda belum jelas ulangi lagi, ya. Oke, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman, ya. Karena sharing is caring. Alright, so saya kasih tips Anda, ya, karena saya juga merasakan sendiri, ya, dan saya juga bantu klien-klien saya bagaimana supaya bisnis mereka berkembang, bertumbuh, omsetnya bertambah, profitnya bertambah, bahkan terus dan terus, ya. Walaupun dalam kondisi pandemi, puji Tuhan, alhamdulillah, syukur penjualannya meningkat, omsetnya meningkat, customernya bertambah, ya. Saya rasa kita semua mengalami kondisi pandemi yang sama, tetapi kalau kita tahu caranya, kalau kita belajar bagaimana caranya untuk lebih meningkat terus dan untuk lebih berkembang terus, pastinya kita pun bisa punya bisnis yang luar biasa. Saya percaya Anda pun bisa punya bisnis yang keren banget. Nah, langkah pertama supaya Anda bisa memiliki customer yang tambah banyak, omset yang tambah banyak, profit yang tambah banyak, langkah pertama namanya P. Ya, P atau planning. Anda harus selalu planning. Anda harus merencanakan strateginya, merencanakan bagaimana promo-promo yang akan dikerjakan, bagaimana strategi-strateginya, semuanya harus diplanningkan. Jadi, if you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal merencanakan, maka Anda merencanakan kegagalan. Jadi, buatlah planning. Nah, supaya bisa Anda punya planning yang betul-betul detail, yang betul-betul sangat-sangat terstruktur rapi, Anda harus alokasikan waktu. Ya, mungkin bisa jadi dalam seminggu, alokasikan saja 2-3 jam untuk betul-betul Anda pikirkan, planningkan. 1 bulan ini bisnis Anda mau seperti apa, promonya mau bagaimana, apa yang akan Anda lakukan untuk bisa meningkatkan jumlah customer lebih banyak, dan sebagainya. Anda pikirkan, ya, strategi. Jadi Anda buat alokasi waktu dalam 1 minggu, misalnya 3 jam, ya. Anda boleh brainstorming dengan mentor ataupun dengan seseorang yang menurut Anda cukup kompeten untuk bisa saling bertukar pikiran, ya. Biasanya saya lakukan kepada klien-klien saya, yaitu adalah brainstorming dengan klien-klien saya untuk bisa mendapatkan strategic action dan strategic planning yang betul-betul bisa diterapkan dengan baik di bisnis mereka. Makanya strateginya sangat-sangat detail dan sangat-sangat tajam. Jadi saran saya Anda lakukan planning, ya. Cari kalender atau buka kalender Anda setahun bahkan, ya. Jangan cuma kalendernya harian, bukan juga cuma mingguan, tapi kalau bisa 1 tahun. Jadi waktu saat Anda bikin planning, bikinlah planning langsung 3 bulan. Misalnya sekarang bulan Mei, Anda buat planning 3 bulan. Juni, Juli, Agustus. Jadi Anda sudah punya bisnis plan-nya, bahkan marketing plan-nya, bahkan sales plan-nya, everything sudah di planning. Jadi langkah pertama, planningkan strategi Anda. Planningkan apapun yang akan Anda lakukan 3 bulan ke depan, ya. Jadi tidak dadakan. Pikirkan dari segala aspek, ya. Aspek di operation gimana, aspek di marketing gimana, budgetnya gimana, dan timnya segala macam. Everything needs to have a plan, ya. Itu langkah pertama, P. Langkah kedua adalah E, execution excellence. Execution excellence. Artinya planning sih oke, ya. Kalau nggak punya planning, Anda langsung eksekusi, itu namanya cowboy. Ya, udah jalan aja deh. Ya udah, ini kayaknya orang lain bagus nih, kita jalan aja. Itu namanya cowboy. Ya, kita dalam berbisnis nggak bisa gaya cowboy. Ya, mungkin ada yang bisa bagus, ya itu mungkin berkat Tuhan aja. Ternyata kita lakukan strategi ini bisa langsung jalan. Ya, oke, itu mungkin bisa saja. Tapi saran saya jangan cowboy, ya. Kita semi cowboy lah. Artinya kita planning dulu, rencanakan dulu, pikirkan dulu strateginya, baru kita jalankan. Nah, langkah kedua namanya execution excellence. Jadi kuncinya adalah di eksekusinya, ya, di pelaksanaannya. Itu yang harus betul-betul detail, itu yang harus benar-benar excellence. Makanya saya bilangnya execution excellence. Jadi actionnya harus yang benar-benar bagus. Nah, itu yang saya bantu klien-klien saya
bukan hanya strateginya, tapi saya bantu monitoring actionnya sebagai coach. Jadi kalau actionnya itu nggak bagus, actionnya itu tidak detail, gimana hasilnya bisa bagus? Ya, jadi di mana-mana yang membuat hasil itu adalah actionnya, cara kita mengeksekusinya. Strateginya sih boleh sih, keren-keren, idenya keren-keren, brilliant, iya. Tapi eksekusinya bisa apa enggak? Nah, eksekusi itu betul-betul harus sangat-sangat spesifik. Siapa yang lakukan? Jalannya gimana? Nah, saya punya satu konsep namanya WWWR. Saya lagi WWWR. Jadi, pada saat kita eksekusi, pakailah framework itu. W yang pertama adalah what. W yang kedua adalah who. W yang ketiga adalah when. W yang keempat adalah result. Jadi, what? Apa yang akan dilakukan? Who? Siapa yang akan melakukannya? When, kapan dilakukannya? R, resultnya seperti apa? Jadi fokus kepada execution-nya. Jadi jangan hanya fokus kepada strategi aja, fokus kepada execution-nya, ya. Itu nomor 2, eksekusi. Jadi pikirkan contoh, misalnya Anda punya promo diskon 20% untuk produk A, ya. Jangan Anda pikir cuma promo-promo itu aja Anda bisa mendapatkan customer lebih banyak, belum tentu. Jadi bukan hanya tentang 20% diskonnya. Anda harus pikirkan, kira-kira customer bakal ada keberatan apa ya walaupun ada diskon 20%. Anda pikirkan, misalnya customer lihat promo Anda, oh 20% diskon untuk satu produk A, satu produk B. Tapi mereka mungkin bisa berpikir, nanti aja deh, kalau saya punya uang atau punya rezeki, baru boleh saya akan beli itu. Berarti Anda harus pikirkan, oh itu bisa jadi keberatannya customer atau calon customer. Ya Anda pikirkan, oh kalau gitu saya bisa counter apa dengan keberatan itu. Mungkin saya bilang, oke, kalau nggak beli sekarang, itu Anda akan ketinggalan harga spesial, misalnya begitu. Jadi, bukan hanya cuma diskon 20%-nya, tetapi ada keberatan yang Anda bisa counter. Ya, jadi Anda boleh saja mungkin belinya nanti, tapi kalau Anda nggak beli sekarang, itu kesempatannya nggak akan balik lagi. Atau penawaran ini cuma sekali saja, misalnya begitu. Salah satu contohnya. Ya, itu nomor 2, execution excellence. Nomor 3 adalah Anda juga setelah Anda eksekusi dengan baik dan hasilnya memang bagus, tadi WWWR, hasilnya bagus, efektif, jumlah customer-nya meningkat, pikirkan lalu nomor step berikutnya adalah Anda harus sistemkan. Sistemkan. Jadi Anda langsung buat sistemnya. Jadi jangan cuma asal oke dijalankan bagus ya, tapi langsung buat sistemnya. Artinya gimana? Langsung dibikin, lalu ditulis, dokumentasikan. Oh, ini begini, langkah pertama kita lakukan ini, SOP-nya seperti ini, langkah kedua lakukan ini, SOP-nya begini, yang lakukannya begini. Kita semua tuliskan, bikin dokumentasinya, sehingga itu bisa jadi langsung jadi sistem. Sehingga nanti kalau bulan depan Anda ingin lakukan strategi itu lagi, Anda tinggal lihat dokumentasinya sudah tersistemkan. Nah, itu kan lebih enak, jadi langsung paralel. Jadi langkah ketiga adalah sistemasikan langsung. Jadi langsung paralel. Setelah dieksekusi dan hasilnya bagus, kalau hasilnya nggak bagus ya nggak apa-apa, tapi minimal Anda ada dokumentasinya, ya ada resepnya supaya nantinya bisa diulang lagi. Jangan cuma asal dijalankan aja. Ya, itu nomor 3. Sistemasikan langsung. Nomor 4 adalah timeline evaluation. Jadi kita harus selalu mengevaluasi secara berkala. Bisa jadi bulan depan dievaluasi lagi, atau minggu depan dievaluasi lagi, atau secara 2 minggu depan dievaluasi lagi. Apakah cara ini, strategi ini cukup bisa efektif? Bisa jadi Anda punya strategi yang bagus gitu ya, tapi mungkin setelah 5 bulan berjalan kayaknya strateginya sudah kurang bagus. Anda evaluasi lagi apa yang perlu diimprove, apa yang perlu ditingkatkan dan sebagainya. Jadi timeline evaluation, selalu dievaluasi lagi, selalu dipikirkan lagi, ada cara-cara yang lebih baik nggak, ada cara-cara yang lebih efektif nggak gitu ya. Jadi dievaluasi setiap berkala, bisa jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali dan sebagainya. Nah, langkah kelima adalah A, always be testing and improving. Always be testing and improving. Jadi Anda harus selalu tes, bagus apa enggak strateginya, oke apa enggak strateginya, dites. Ya, Anda pasang iklan di Facebook, Anda pasang iklan di Instagram. Oke, bagus nggak iklannya? Mendatangkan banyak customer nggak? Kalau mendatangkan banyak customer, oke, berarti iklannya bagus. Secara berkala setelah dievaluasi, Anda bisa testing lagi. Oh, kalau saya testing dengan budget 100.000 per hari, oh bagus nih. Ya udah, kalau bagus, apa yang bisa diimprove? Apa yang bisa diperbaiki lagi atau dibaguskan lagi? Misalnya fotonya, videonya, kata-katanya dan semuanya. Anda harus lakukan itu. Anda ingat, planningkan. Ya, balik lagi ke nomor 1, planning. Jadi setelah Anda tes, lalu Anda planningkan dan Anda perbaiki, improve terus. Jadi selalu harus diimprove. Ya, jadi always be testing and improving. Setelah Anda improve, baru boleh mungkin Anda naikkan budgetnya kalau Anda punya iklan misalnya di Instagram atau dan sebagainya. Oke? Nah, jadi kesimpulan buat Anda, kalau Anda ingin agar penjualan Anda semakin meningkat, bisnis Anda semakin meningkat, jumlah customer-nya semakin banyak per hari, per bulan, per minggu dan sebagainya, per tahun mungkin juga ya, per 6 bulan. Anda terserah targetnya berapa. Jadi pakai rumus itu, namanya PESTA. Ingat aja PESTA.
P-nya planning, E-nya execution excellence, S-nya sistemasikan, T-nya timeline evaluation, A-nya always be testing and improving. Oke, nah semoga apa yang bisa saya bagikan buat Anda bisa bermanfaat untuk bisnis Anda, mau di bisnis apapun, dan ini sudah saya lakukan. Bahkan saya ajarkan kepada klien saya bagaimana caranya supaya mereka juga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan peningkatan jumlah customer dan jumlah penjualannya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu buat Anda. Stay healthy, stay positif, dan salam pengusaha.